Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan tentang 7 pesan error yang sering tampil pada rumus Excel. Nah, apa saja 7 pesan error tersebut? Mari kita simak tutorial ini hingga tuntas. Namun, sebelum kita lanjutkan tutorial ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe, serta share ke media sosial yang teman-teman gunakan, agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Baiklah, apa saja 7 pesan error tersebut? Mari kita simak tutorial selanjutnya. Baiklah, untuk pesan error yang pertama adalah hashtag null. Nah, pesan ini akan muncul jika data yang kita masukkan ke dalam rumus Excel tidak berisikan atau tidak mengacu pada data yang benar. Nah, contohnya, di sini kita akan mencari jumlah total dari kolom nilai 1 dan nilai 2. Nah, seperti kita ketahui, rumus untuk mencari jumlah total adalah sum. Di sini silakan teman-teman ketik sama dengan sum, kemudian buka kurung. Nah, di sini jika kita blok seperti ini, kita blok untuk kolom pertama atau nilai 1, kemudian kita beri spasi. Selanjutnya kita blok lagi untuk kolom yang kedua, kemudian tutup kurung, enter. Nah, jika kita lakukan hal seperti ini, akan tampil pesan error yaitu hashtag null ya. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Karena disebabkan karena ada tambahan spasi atau karena tidak adanya pemisah argumen yang benar. Artinya, kita harus memperbaiki posisi blok data kita. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya sangat simpel ya. Silakan teman-teman edit rumus kita tadi, kemudian posisi yang kita blok menggunakan spasi tadi, kita ganti dengan cara blok kolom 1 atau nilai 1 dan nilai 2 seperti ini, tanpa adanya pemisah spasi, karena sudah enter. Nah, begitu kita perbaiki, maka hasil yang kita inginkan akan didapat, seperti yang teman-teman lihat. Nah, demikian cara mengatasi pesan error untuk hashtag null pada rumus Microsoft Excel. Baiklah, untuk pesan error yang kedua adalah hashtag div /null. Artinya, di dalam rumus yang kita jalankan, ada angka yang dibagi dengan 0. Nah, pesan error ini muncul sebab kita membagi sebuah nilai dengan angka 0. Nah, masih ingatkah teman-teman, ketika kita belajar matematika di sekolah dulu, jika sebuah angka dibagi dengan angka 0, maka hasilnya adalah tak terhingga atau unlimited. Karena tidak terhingga inilah memunculkan nilai error atau hashtag div per 0. Contohnya, kita akan mencari hasil penjumlahan nilai 1 ditambah nilai 2 dibagi 0. Caranya kita ketik sama dengan buka kurung, sorot data yang pertama, ditambah data yang kedua, kemudian kita tutup kurung, selanjutnya kita bagi 0. Nah, di sini akan tampil nilai atau tampil pesan error hashtag div per 0. Artinya, data yang dihasilkan adalah tidak terhingga. Nah, apa solusi kita untuk mengatasi pesan ini? Untuk mengatasi pesan ini, kita bisa mengganti angka pembagi tersebut dari angka 0 menjadi angka lain. Contohnya, angka 0 kita ganti angka 1. Maka di sini akan tampil hasilnya 39. Ya, ini dapat dari hasil 12 ditambah 27 dibagi 1. Atau jika kita ingin membagi 2 juga boleh, atau nilai-nilai lainnya, ya. Yang jelas bukan nilai 0. Nah, itu pesan error untuk hashtag div per 0 atau hashtag div /null ya. Baiklah, untuk pesan error yang ketiga adalah hashtag value. Hashtag value artinya ada tipe data yang kita masukkan ke dalam rumus Excel tidak sesuai dengan posisi data yang diinginkan. Contohnya, kita akan menjalankan sebuah rumus perhitungan ya, yaitu nilai 1 ditambah nilai 2. Nah, di dalam pelaksanaan rumus tersebut ternyata kita salah blok. Contoh, kita ketik sama dengan, kemudian kita sorot di sini ditambah nilai 1. Nah, begitu kita enter, timbul pesan hashtag value. Kenapa? Karena ada salah satu data yang kita sorot tadi ternyata tidak memenuhi
untuk standar rumus Excel. Nah, seperti kita ketahui, di Excel itu ada dua jenis data, yaitu data dalam bentuk teks dan data dalam bentuk numerik. Nah, di sini data dalam bentuk teks contohnya pada kolom nama seperti ini. Sementara untuk data numerik seperti angka-angka seperti ini. Nah, jadi ketika kita gabungkan dua data yang berbeda tadi, maka timbullah pesan hashtag value. Artinya ada salah satu data yang kita jadikan sebagai data rumus di sini ternyata tidak memenuhi untuk data rumus kita. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Teman-teman bisa ganti data tersebut dengan cara, jika ini yang kita sorot tadi, ya, ini adalah data dalam bentuk teks, kita ganti menjadi data yang benar seperti ini. Karena tujuan kita adalah ingin mencari hasil penjumlahan nilai 1 ditambah nilai 2. Kalau sudah, enter. Nah, begitu kita enter, maka akan tampil di sini nilai yang kita inginkan atau hasil yang kita inginkan. Nah, baiklah. Seperti itu contoh cara mengatasi atau penyebab dari timbulnya hashtag value, ya. Jadi, penyebab tampilnya hashtag value tadi adalah karena ada data yang tidak benar, dan kemudian jika kita ingin memperbaiki untuk hashtag value, kita tinggal ganti atau input data yang benar sesuai dengan syarat rumus yang diinginkan. Baiklah, untuk pesan error yang keempat yaitu hashtag ref. Pesan ini akan tampil jika rumus Excel yang kita gunakan ternyata mengacu pada referensi sel yang salah atau tidak valid. Nah, tidak valid atau salah tersebut bisa terjadi antara lain. Pertama, pada referensi sel tersebut ternyata sel yang kita referensikan telah terhapus. Yang kedua, bisa terjadi karena sel yang kita referensikan ternyata berpindah posisi. Nah, contohnya, di sini saya akan coba jalankan rumus perhitungan, di mana rumus perhitungan tersebut data pertama berada pada posisi sel posisi sheet aktif saat ini. Yang kedua, datanya berada pada posisi sheet yang 8, ya. Nah, jadi kita jalankan rumus perhitungan. Pertama, kita sorot data pada sheet yang aktif saat ini. Kemudian ditambah untuk nilai 2-nya, misalnya kita mencari referensi di sheet lain yaitu di posisi sheet 8 di sini. Nah, kalau sudah, enter. Begitu kita enter, akan ditampilkanlah hasil perhitungan dari nilai nilai 1 pada sheet yang aktif saat ini dan ditambah nilai 2 pada posisi sheet 8, ya. Nah, setelah kita dapatkan hasil tersebut, ternyata tanpa disengaja kita menghapus sheet yang digunakan sebagai referensi rumus kita. Seperti ini. Nah, begitu terhapus sheet tadi, maka di sini akan tampil pesan error hashtag ref, ya. Artinya ada salah satu referensi data yang kita gunakan ternyata terhapus, ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Untuk mengatasi pesan error seperti ini banyak hal, ya. Salah satunya kita bisa mengganti ulang data yang terhapus tadi, ya. Misalnya di sini sudah kita siapkan data penggantinya, ya, yaitu berada pada posisi sheet yang 1 ini. Nah, maka kita edit rumus tadi seperti ini, kemudian kita hapus dan kita ulangi rumus tersebut dengan menentukan referensi sel pada sheet yang ada saat ini. Begitu kita perbaiki data pada rumus kita, maka pesan error seperti yang tampil tadi akan teratasi. Nah, demikian cara mengetahui atau cara mengatasi pesan error hashtag ref. Baiklah, untuk pesan error yang kelima yaitu hashtag name. Pesan ini akan tampil jika di dalam pengetikan rumus fungsi ataupun nama tabel di dalam menjalankan sebuah rumus terdapat kesalahan dalam pengetikan. Contoh, kita akan menjalankan sebuah rumus fungsi sum, di mana kita tahu rumus sum itu fungsinya untuk menghitung jumlah total, ya. Nah, di sini kita jalankan rumus sum. Seharusnya kita ketik adalah sum seperti ini, ya. Namun karena kita salah dalam pengetikan, misalnya di sini harusnya sum, kita ketik sum, kemudian buka kurung, kita blok seperti ini. Kalau sudah, enter. Nah, di sini akan tampil hashtag name. Kenapa?
Karena rumus sum tadi kita ada kesalahan dalam pengetikan rumusnya. Nah, cara mengatasinya sangat simpel sekali. Kita cukup memperbaiki kata di dalam rumus tersebut seperti ini. Kalau sudah enter, maka begitu kita perbaiki, hasilnya akan ditampilkan seperti yang teman-teman lihat. Nah, ini untuk problem yang pertama. Atau untuk problem yang kedua, di dalam pengetikan rumus sudah benar, namun dalam pengetikan nama tabel terdapat kesalahan, ya. Nah, contohnya, sebelum kita jalankan fungsi yang kedua ini atau problem yang kedua ini, kita coba beri nama tabel dulu. Misalnya pada tabel ini kita akan beri nama data. Oke. Nah, selanjutnya kita jalankan rumusnya. Sama dengan sum, buka kurung. Seharusnya jika kita mau menggunakan nama tabel, kita ketik data. Namun di sini kita salah ketik, yaitu kita hanya mengetikkan kata date seperti ini. Nah, enter. Di sini juga akan tampil hashtag name. Kenapa? Karena seharusnya nama tabel tadi bukan date, melainkan data, ya. Nah, artinya di sini kita ada kekurangan huruf di dalam mengetikkan nama tabel kita. Nah, jadi cara mengatasinya sangat simpel. Teman-teman tinggal ganti nama tabel yang benar kalau sudah enter. Begitu kita perbaiki, maka hasil rumus akan ditampilkan secara otomatis. Nah, demikian cara mengatasi pesan error hashtag name pada rumus Excel. Baiklah, pesan error yang keenam yaitu hashtag name. Pesan ini akan tampil jika rumus Excel yang kita gunakan akan menghasilkan nilai numerik yang tidak valid. Tidak valid di sini bisa terjadi karena nilai tersebut terlalu besar atau terlalu kecil, ya. Contohnya, kita akan menjalankan sebuah rumus perhitungan yaitu mencari nilai pangkat. Misalnya kita akan mencari nilai pangkat 10 pangkat 1000. Nah, kita ketik rumus seperti ini, 10 pangkat 1000. Nah, kita tahu jika kita mencari nilai dari 10 pangkat 1000, hasilnya sangat besar. Jadi, ketika kita enter atau kita cari hasilnya, di sini akan tampil hashtag name. Kenapa? Karena nilai numerik yang dihasilkan terlalu besar, sehingga Excel tidak bisa menampilkan nilai tersebut. Nah, inilah penyebab dari timbulnya pesan error hashtag name, ya. Baiklah, untuk pesan error yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu hashtag n per a. Pesan ini akan muncul apabila rumus Excel yang kita gunakan menghasilkan nilai yang tidak ada atau tidak dapat menemukan nilai yang kita referensikan. Contohnya, di sini saya akan menggunakan rumus VLOOKUP, di mana kita ketahui bahwa pesan hashtag n per a ini sering tampil atau sering muncul apabila kita menggunakan rumus HLOOKUP atau VLOOKUP, ya. Nah, jadi ketika kita menjalankan rumus tersebut tampil hashtag n per a. Kenapa? Karena data yang kita gunakan atau kita referensikan tidak ada pada tabel bantu tersebut. Contohnya, di sini saya akan gunakan rumus VLOOKUP, ya, yaitu rumus tabel bantu di mana tabel bantunya vertikal, ya. Oke, kita jalankan sama dengan VLOOKUP, kemudian kita seleksi untuk lookup value di sini. Kemudian koma atau titik koma, ya. Selanjutnya kita blok posisi tabel bantu seperti ini. Kita ambil posisi kolom yang kedua, karena kolom kedua adalah kolom harga barang, sama dengan tabel di sini, ya. Nah, selanjutnya selain itu bernilai false, ya. Jadi kalau tidak terpenuhi syaratnya akan menghasilkan nilai false. Nah, seperti teman-teman lihat di sini kita dapat hasilnya itu 35.000, ya. Hasil yang kita dapatkan adalah 35.000. Kenapa? Karena jika kode 3 pada tabel bantu akan menghasilkan nilai 35.000, ya. Nih, 3 yaitu hasilnya harga barangnya yaitu 35.000. Nah, bagaimana jika kita isi data kode barang di sini dengan nilai yang tidak ada pada tabel bantu? Contohnya kita isi nilai 7. Nah, seperti kita lihat pada tabel bantu tidak ada kode barang yang bernilai 7. Artinya di sini data yang kita referensikan tidak ada, ya. Maka tampillah hashtag n per a. Jadi cara mengatasinya bagaimana? Kita cukup ganti nilai kode barang pada tabel ini dengan nilai yang ada pada tabel bantu atau yang direferensikan pada tabel bantu dari nilai 1 sampai nilai 4, ya. Jadi kita ganti seperti ini. Maka
permasalahan hashtag N per A selesai ya. Nah, ini kasus yang pertama. Selanjutnya untuk kasus yang kedua, hashtag N per A juga bisa tampil apabila data yang kita referensikan ternyata salah ya, atau tidak benar ya. Seperti kita lihat di sini ada nilai 03. Nah, ini 03 di sini datanya bukan data numerik, melainkan data teks ya. Nah, kita tahu bahwa data teks itu pada tabel bantu di sini tidak ada ya. Ini adalah data numerik, data dalam bentuk angka, bukan data dalam bentuk teks. Jadi, apabila kita gunakan rumus VLOOKUP ya, seperti ini. Kemudian kita seleksi lookup value seperti ini dan kita blok tabel bantu. Nah, di sini teman-teman juga bisa langsung saja tutup kurung, tidak perlu pakai pengecualian atau false ya, langsung saja koma 2 juga bisa. Kalau sudah enter, nah lihat di sini, ini juga menampilkan hasil pesan error ya, hasilnya pesan error yaitu hashtag N per A. Nah, kenapa? Karena pada tabel di sini ya, pada kolom kode barang kita menggunakan data dalam bentuk teks, bukan data dalam bentuk numerik. Artinya di sini tidak ada pada tabel bantu data dalam bentuk teks yang kita cari ya. Nah, jadi cara mengatasinya sangat simpel sekali. Data dalam bentuk teks tadi kita ganti menjadi data dalam bentuk numerik seperti ini. Nah, begitu kita ganti, maka rumus akan tampil hasil yang benar ya. Nah, demikian cara mengatasi pesan error untuk hashtag N per A. Demikianlah tutorial ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe serta share ke media sosial yang teman-teman gunakan agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih, selamat mencoba, semoga berhasil dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.